Lu hina dia si penjual es teh, langsung naik derajatnya. Segampang itu Tuhan membolak-balikkan keadaan seseorang. Gimana? Yang tadinya tak punya apa-apa menjadi lebih berharga di mata manusia gitu. Kira-kira amalan apa yang sudah dilakukan oleh seorang penjual teh es tersebut? Masya Allah ya, luar biasa sekali. Akan pergi umroh, mendapatkan banyak sekali rezeki yang sudah disedekahkan dari orang-orang kaya. Ternyata sangat mudah untuk menjadi kaya jika sudah dikehendaki oleh yang satu itu. Tetap semangat dan berprasangka baiklah kita kepada Dia, Sang Pencipta. Anak yang berlatar belakang dari jalanan. Gus, udah sembuh matanya, Gus. Awas loh, kalau nangis nanti matanya jadi bermasalah lagi. Kenapa nangis? Di saat kamu menghina orang lain, kamu ketawa. Kenapa sekarang nangis? Itulah yang Bapak itu rasakan. Walaupun dia tidak menunjukkannya di depan publik, tapi itulah yang dia rasakan. Dia menangis dalam hatinya di saat dirimu hina. Tapi Tuhan sudah angkat derajatnya. Gus, belajar dari pengalaman ya Gus. Karena Anda seringkali menghina orang lain. So, nobody perfect. Jangan judge orang lain sebelum dirimu sempurna. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa tidak nyaman dengan perkataan dan ucapan yang dikatakan kiai itu atau Bapak Gus Miftah sebagai kiai yang harusnya menjadi suri teladan dengan tata cara dan bahasa sopan santun. Katanya itu harus diinikan adab kepada sesama, karena di mata Allah itu boleh kita berbeda. Anda sebagai kiai, pendakwah, kami ini rakyat kecil, seperti Bapak yang dihina oleh Anda ini hanya jualan teh. Itu di mata Allah itu sama, kita sederajat. Mungkinkah saya sebagai masyarakat akan mematuhi apa yang disampaikan oleh Anda di mimbar? Anda itu mengucapkan nama Allah, 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 harus begini, harus begini. Nyatanya hati Anda busuk. Ucapan Anda itu busuk, sampah bagi saya. Jangan begitu Pak Kiai. Ingat, suatu waktu Bapak ini akan diangkat derajatnya. Seperti saya juga. Saya punya anak. Saya merasa terhina sebagai laki-laki yang ada di posisi kalangan bawah, yang selalu ditindas, yang selalu dibodoh-bodohin. Jadi intinya, semoga Allah itu memberikan hidayah kepada Bapak Kiai Gus Miftah dan kembali lagi ke jalan yang benar. Jangan agama dijadikan seperti ini. Jangan Anda bahasa kiai, nama kiai itu dijadikan seperti ini. Tidak ada kiai yang bicara seperti itu. Saya belum pernah, hanya ada di TikTok dan saya hanya ada Kiai Gus Miftah saja. Ditegur murid SMA suka bicara kasar, Gus Miftah berdalih ingin dekat dengan kaum marginal. Jauh sebelum menghina Yati Pesek dan penjual es teh, Gus Miftah ternyata sempat dapat teguran dari seorang murid SMA karena kebiasaannya berbicara kasar. Kala itu, Gus Miftah sedang mengisi kajian yang berisi murid-murid SMA. Kemudian, salah satu murid SMA perempuan bertanya, alasan pria bernama Miftah Maulana tersebut sebagai ulama itu suka berbicara dengan kasar. Gus Miftah lantas berdalih dirinya suka berbicara kasar karena jamaahnya seperti murid-murid SMA tersebut. Nah, Gus Miftah ini kan seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Tanya seorang murid SMA kepadanya. Soalnya, yang tak hadapi itu orang-orang kayak kamu, ujar Gus Miftah. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah.
Ini lagi rame ya di mana-mana, di media sosial, di offline, wah pokoknya merame tentang kasus Gus Miftah yang menghina tukang es teh katanya. Dihujat di mana-mana ya. Wah, sampai banyak orang yang nanyain ke gue juga, gimana pendapat lu tentang Ustadz Miftah? Gini ya. Gue tahu sih pertanyaannya itu menginginkan validasi gue untuk menghujat Ustadz Miftah atau Gus Miftah ya. Kalau gue banding-bandingin ya Gus Miftah sama gue, apalah gue ya, apa artinya gitu. Gus Miftah itu seorang ulama loh. Dia itu sudah memualafkan seorang Deddy Corbuzier yang tahu sendiri seperti apa, sudah melanglang buana ceramah ke sana kemari dan sudah validasilah kalau dia tuh seorang ulama. Nah kita itu ya berarti kan dibolehin untuk menghina? Enggak, gue tuh enggak membenarkan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Tapi biasanya kalau alim ulama itu ada hikmah di balik ini semua ya. Tentu saja dengan sekarang kan tukang es tehnya itu jadi kaya raya ya. Gue jadi ingat cerita kakek nenek gue dulu ya di lingkungan gitu. Wah dulu pernah ada seorang warga yang dihina, malah diludahin sama orang yang gak dikenal gitu. Sampai semua warga itu nangkep tuh orang mau dieksekusi. Ternyata dilepasin lagi karena itu orang gila katanya. Akhirnya dilepasin lagi. Nah si warga yang dulunya dimarah-marahin itu tiba-tiba kayak mendadak. Ya ampun. Makanya pas tahu nih, wah gara-gara dimarahin sama itu orang asing dia bisa kayak mendadak sampai dicari-cari tuh orang. Ternyata tahu kesini itu yang marahin sama hampir ngeludah itu seorang wali katanya. Makanya kalau untuk urusan ulama beginian mah gue mah nggak berani menilai ya, karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Lagian juga kan kalau misalkan mengkritik mah nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh itu dihujat sampai sampai digoreng gitu. Setelah itu, Gus Miftah kembali berdalih kebiasaannya berbicara kasar agar lebih dekat dengan jamaahnya kaum marginal. Jadi gini, kebiasaan saya ngomong gak enak itu sengaja untuk membuat saya dekat dengan kawan-kawan saya kaum marginal, katanya. Sebab mantan utusan khusus presiden ini mengaku jemaahnya yang enggan mengaji lagi karena tutur bahasanya yang terlalu formal dan agamis. Jadi, dulu itu saya pernah ngaji yang dibaca ayat sama hadis. Mereka langsung bilang sama saya, Gus, besok nggak usah ngaji aja ya. Saya pusing dengar kayak gitu, jelasnya. Tak hanya itu, Gus Miftah juga pernah mendapat cibiran karena bersalaman dengan wanita yang berprofesi sebagai PSK. Terus saya juga pernah digituin sama orang. Gara-gara saya pernah salaman dengan mbak yang kayak gitu. Selesai ngaji, dia bilang bukan murim, kok salaman dan sebagainya, jelasnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Viral si penjual ais, nama dia Sun Haji. Dia ni anak yatim piatu daripada kecil lagi. Daripada kecil hidup dia susah. Dia seorang OKU, sebelah tangan je boleh guna, sebelah lagi tak berfungsi dengan baik. Sekarang ni dia menumpang di rumah mertua dia, kecil, sempit. Walaupun macam tu, dia seperti kita tengok seorang yang ringan tulang, rajin, peramah. Dia juga selalu jadi bilal di masjid dan selalu duk ikut ceramah agama sambil jual teh ais. Waktu kejadian dia dimalukan hari itu, sebenarnya Sun Haji dia tengah cari rezeki, cari duit untuk isi minyak balik ke rumah dia. Malam tu dia hanya dapat jual 7 gelas teh ais saja, berharga lebih kurang RM35,000 bersamaan dengan RM8.30 sahaja. RM15,000 untuk isi minyak dia. RM20,000 sekitar RM5.50 dia bawa balik untuk belanja dua anak dia. Lepas video dia dimalukan itu jadi viral, orang ramai mula mai ke rumah mertua dia nak bagi bantuan lah, nak bagi sokongan. Antara sumbangan yang dia dapat berdasarkan kepada yang kita baca, seorang influencer nama William Salim bagi RM100 juta bersamaan dengan RM28,000 lebih kurang. Cash, Ustaz Adi Hidayat pula bagi RM50 juta. Dr. Richard Lee dan Ustaz Salim Fillah
berjanji nak membiaya pengajian anak-anak dia sampai tamat. Yang terakhir, sementara Gus Miftah berdalih dirinya bersalaman dengan perempuan tersebut karena pernah dicibir sok suci dan jemaahnya menolak untuk mengaji lagi. Dulu bu, gara-gara saya nggak mau salaman, mereka memutuskan tidak mau mengaji. Mereka bilang, nggak usah ngaji, kiainya sok suci, katanya lagi. Karena itu, Gus Miftah memilih untuk bersalaman dengan lawan jenisnya, terutama para wanita malam agar mereka tetap mau mengaji. Saya mending mau bersalaman sama mereka, tapi mereka mau ngaji. Daripada saya tidak salaman, terus mereka tidak mau mengaji, ujar Gus Miftah lagi. Gus Miftah mengatakan kebiasaannya kumpul bersama mereka itulah yang membuatnya sering berbahasa kasar. Akan tetapi, dirinya justru tak pernah menghina para perempuan malam dan selalu menggunakan bahasa tata krama dengan istrinya. Nah, bahasa saya itu karena terbiasa bertemu dengan mereka, tapi demi Allah, saya ngaji 23 tahun dengan mbak-mbak yang di sana, nggak pernah saya memanggil bahasa-bahasa yang seperti itu, ujarnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.